menyampingkan larangan di perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu hanya perintah larangan, perintah larangan. Larangan makan ini, larangan makan ini, larangan ini. Halalnya yang mana? Sederhananya seperti itu. Maka di perjanjian baru ditulis semua makan adalah halal. Kecuali yang diharamkan. Sesederhana itu saja. Aduh, nampaknya Bang Juma. Dengar tuh, saya Ten. turun dulu aja. Dengar. Nah, lebih banyak dengar tuh, dari Ten. mana lagi nih. Salam semuanya. Jadi Bang Tony, jadi mereka makan babi, kemananya? Jadi kayak mana tuh Bang makan babi orang itu yang haram? Mana itu berdosa enggak? Enak kali orang tuh, bangga kali orang tuh makan babi. Jai, tanggapi Jai, coba Jai, Bang Jai, silakan Bang Jai. Halo, siang semuanya. Ya, selamat siang, silakan Dek. Selamat siang Bang Juma. Dan Iya, Bang Dek. siang. Kalau di Imamat 11 aku nemu dato 11.7 emang jangan makan babi, binatang itu haram karena walaupun hukumnya terjelas dia tidak namanya dia. Itu memang aduh. Tuh, akulah suka makan pempek sekarang tidak makan babi lagi yo. Nah, terus Yesus emang tidak pernah makan daging babi, tapi walaupun itu Yesus menggenapkan membuatnya menjadi tidak diperhitungkan. Hukum Taurat yang melarang makan daging babi karena ya setelah Yesus hal-hal yang bersifat halal haram itu dan tahir najis tidak lagi dihakimi berdasarkan hal-hal lahiriah tetapi secara esensial rohani tapi itu ujinya pendeta, ujiannya pasturku, bukan ujinya kitab itu. Nah, Bang Jai ini dari Palembang kemarin ya Bang Jai ya? Iya Bang Jai. Palembang. Iya, Oh iya. Oh, abang kan tinggal sedikit lagi cari kebenaran Bang. Inilah kesempatan sama Bang Juma tanya lah Bang ya kan. Tidak pacak tidur aku Bang tadi aku lah Audio, jangankan video, TV pun tidak ada ya kan. Mainkan Bang, tanya abang kan cari kebenaran ya kan. Silakan Bang. Aku mendingan nyimak dulu aslinya, tidak ada lah kata ilmu cak itu. Baik, oke Bang Jai, siap. Memori mungkin atau galon kosong mau tanggapi? Silakan. Saya boleh bertanya satu hal? Silakan Kanda, silakan. Bertanya ke siapa? Bang J. Boleh? Iya Bang Juma. Di situ ada Bible. Ada Bang Juma, bentar aku buka Bang Coba Juma. buka 1 Korintus 10:25. Duh, 1 Korintus 10:25. Bentar Bang Juma, bentar. Iya. Iya Bang. Coba dibacain. 1 Korintus 10:25. 9 ini 1 Korintus 10, 1 Korintus 9, 1 Korintus 10, 25 ya Bang? Iya. Bentar bang, 1 Korintus 10, 25. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Yang ini Bang? 1 Korintus 10 nomor 25. Ini. Bentar. 1 Korintus 10 nomor 25. Mana? 1 Korintus 9, 1 Korintus 10. Oke, kamu boleh makan segala sesuatu. Yang ini Bang ya? Iya. Yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Ini Bang. Iya. Kalau misalnya ada orang yang menjual paha manusia, boleh nggak kalian makan? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Kamu boleh makan segala sesuatu. Boleh nggak makan orang? Boleh. Berdasarkan dalil ini. Boleh Boleh. Boleh, tapi kan tidak layak Bang. Bukan masalah tidak layak. Ini pendiri agamamu yang mengatakan, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual itu paha manusia, boleh kan di Kristen? Boleh lah itu. Ya kan? Itu kan nanya. Pasti boleh daging. Bah, bersera. Enggak ada yang berani jawab. Berdasarkan dalil ini boleh kan makan daging manusia? Boleh. Boleh. Mak bahaya Pak. Oh, hati-hati makanya. Daging tikus juga bisa jual, daging tikus. Aduh mak mati kita, hancur. Ah ya bah. Nah tuh si pendetanya datang tuh. Mana dalilnya?
murid-murid Yesus makan babi. Silakan. Serta isinya hanya adalah milik Tuhan. Nah, ini Pak Pendeta tadi. Bang Jai, sebentar Bang Jai. Kita kejar nih Pak Pendeta. Pak Pendeta. Ya, silakan Pak Pendeta. Mana dalilnya? Tunjukkan. Ya, jadi pertama kita diskusinya harus objektif, jangan menyerang orang dengan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Oke? Nah, jadi Markus 7 itu jelas, ya. Markus 7 ayat 19. Kalau percaya Sudah ku bilang kan. Tertawa, puas, sudah cukup. Aduh. Nah, makanya saya bilang, salah satu bukti orang itu bisa berdialog adalah bisa menahan diri, beretika. Aduh. Nah, jadi, Bang Jai, abang aja yang ngomong sama Pak Pendeta nih. Abang kan Kristen. Dalilnya makan babi, coba jelaskan. Coba Bang Jai, abang jangan kami. Dimarah dia. Coba. Ada nggak dalilnya? Tidak Yesus makan babi. Bang Glenn, ate. Coba tanya sama Pak Pendeta nih, ngomong lah. Pening Bang nih. Pening. nah, jadi Entahlah Pak Pendeta, itu Bang Jai itu jemaat tuh. Mungkin dari saya tambah sedikit ya, Pak Pendeta. silakan. Oh, Pak Pendeta, Pak Fendi. Ya, silakan. Mungkin bagi saya makan babi tidak menjadi satu aturan. Masuk tidak menajiskan, tapi keluar itu menajiskan. Buat apa mempermasalahkan hal-hal yang tidak lahiriah? Semua Tuhan ciptakan untuk dimakan. Yang tahu makan tuh bodoh. Intinya tuh begitu. Kaki meja makan. Daripada makan dibilang haram, semua haram. Kalian lu kati orang poligami nggak bilang haram. Yesus mengajarkan poligami kok. Iya, ini saya coba poin. Kalau mau diskusi tentang yang kita minta di sini, adalah dalil penghalalan Jadi, babi dari Yesus itu mana? makan semua bisa dimakan. Makan Alkitab kami itu udah dibilang masuk tidak menajiskan. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa itu yang kamu Ada sebutkan dalam itu ajaran siapa? Alkitab. Kalau kamu Siapa? katanya kuasai Alkitab, kamu cari. Saya tahu, akan makanya saya buktikan. tanya, ketika Anda membahas tentang Markus 7, oke? Di situ tidak ada membahas babi. Kenapa? Karena orang Yahudi babi itu haram. Murid-murid Yesus ditegur sama orang Farisi dan ahli Taurat. Abang paham tidak? Katanya abang paham Ibrani. Dalam perjanjian lama itu tuh apa? Perintah apa dalam perjanjian baru tuh apa? Kok kau pintar jadi bodoh? Kau yang bodoh. Benar aja kau bilang. Nah, Kau yang dalam bodoh. perjanjian lama itu apa? Dalam perjanjian baru tuh ada. Gue tanya samamu dulu. Gue tanya samamu. Siapa Kamu yang tadi ngajarin? pintar Alkitab, Siapa tidak yang mengajarin Ibrani. Anda? Siapa yang mengajarin Anda mengatakan kitabnya Yahudi itu perjanjian lama? Diharamkan. Saya tanya sama Anda, siapa yang mengajarkan Anda hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Yang ngajarin Anda itu siapa? Dalam perjanjian lama Tuhan tuh sudah jalan Mesias dalam Kejadian pasal 1. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Yang ngajarin Anda siapa? Coba ulang, saya tidak bagus. Nah, saya tanya sama Anda ya, minta kasih bocoran ya. Yeremia 31 nomor 31. Tidak perlu kasih bocoran, saya tahu. Ya sudah. Saya punya kitab Siapa yang ngajarin Anda mengatakan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Siapa yang ngajarin Anda? Dalam perjanjian lama, yang hukum Taurat itu kan dalam perjanjian lama. Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan itu perjanjian lama? Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan itu perjanjian lama? Tuhan perintahkan kepada para nabi-nabi. Siapa yang mengajarkan Anda bahwa Taurat itu perjanjian lama? Tuhan sendiri. Di mana tertulis? Ya, dia berfirman pada Musa. Di mana berfirman? Dia Di mana? berfirman kepada para nabi. Di mana? Di mana Ya, firman itu? kalian yang ikut. Di mana? Kalian tuh ngikut-ngikut punya kayak Bani Israel. Di Apa mana? kurangkah? Hei Apa penyesat. kalian ikut punya Hei kita? penyesat, di mana? Bangunlah berdiri Di atas mana ajaran perjanjian kamu. baru Jangan ambil-ambil Tuhan punya kepada kita, Bani Nabi Musa, Israel itu disebut perjanjian lama?
Justru yang Anda sebut perjanjian lama itu adalah perjanjian baru Tuhan. Dalilnya Yeremia 31 nomor 31 Nggak usah kau ribet. sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian lama atau perjanjian baru yang diadakan oleh Tuhan? Sudah berdiri atas iman kami, sudah berdiri atas nabi-nabi kami, masih gak nyalakan kami. Penyesat, saya tanya samamu. Tuhan mengadakan perjanjian lama atau perjanjian baru dengan Bani Israel? Kamu ada apa setuju? Muhammad menjelaskan Allah. Perjanjian lama atau perjanjian baru yang Tuhan buat dengan Bani Israel? Hah? Kalian itu penumpang gelap. Bukan ajaran nabi-nabi kalian itu. Cuma jangan terlalu lewat juga. Kamu baca Matius 9 ayat Matius 9 satu perikop lah supaya kamu bisa paham. Matius 9 ayat 14 sampai 17 itu mengenai janji yang lama dan janji yang baru. Oke. Saya baca ya. Baca Juma. Oke. Bang Juma. Sementara ya. Yesus berbicara demikian kepada mereka. Datanglah seorang kepada rumah ibadat lalu menyembah Yesus dan berkata, Matius 9 Matius 9 ini yang kubaca ayat 14. Kamu bilangnya satu perikop. Gimana sih orang ini? Ya hal yang itu Matius kan saya udah kasih tahu ayatnya supaya jangan terlalu panjang nanti waktunya. Gimana sih? Matius 9, Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, ini justru perintah Yesus untuk muridnya berpuasa. Kalian tidak berpuasa, kalian berpuasu. Baca semua dulu baru menyimpulkan. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dan mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Terus sampai ayat 17. Kalian berpuasa enggak? Baca dulu. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara. Hilang suara. Hilang suaranya ya. Cek Bang Zuma monitor. Hilang suaranya. Signal mungkin ya. Mempelai wanita. Nah sekarang apa yang kamu ingin jual di situ? Ya itu kan Apa? baca baik-baik. Baca baik-baik, baca baik-baik. Apa? Kan ditanya apa yang mau kamu jual. Makanya saya bilang coba baca baik-baik ayat 16 17. Saya sudah baca. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum kusut, yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Apa? Apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Kantong kulit yang tua itu apa? Hukum Taurat? Dengan kantong yang baru itu apa? Hukum Taurat? Yang tua itu apa? Penggenapan Yesus terhadap hukum Taurat? Maksudnya kantong yang tua itu apa? Kantong yang tua itu hukum Taurat? Ya, lalu Kantong yang baru adalah penggenapan Yesus terhadap hukum Taurat? ya. Lalu Ketika Yesus mengajarkan penggenapan, sabar. itulah yang disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, Bang Zuma. Mana ada perjanjian lama, perjanjian baru di sini? Hei, jangan kau ngadi-ngadi. Kau melakukan penipuan lagi. Kau melakukan penipuan lagi. Kamu lagi-lagi melakukan penipuan. Kamu melakukan penipuan baru. Kamu melakukan penipuan baru. Sekarang boleh enggak saya minta samamu? Sekarang boleh enggak saya minta samamu? Boleh enggak saya minta samamu kamu membacakan Yeremia 31 sampai 33? Boleh enggak? Boleh, sangat boleh. Silakan ku bacakan. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Silakan. Yeremia berapa?
31. 31 sampai 33. Kami orang Kupang ini ngomongnya tenang-tenang, sabar. Memang begitu. Iblis datang kepada Hawa juga tenang-tenang dia. Silakan. Ya. Yang Maha Kuasa itu biasanya ajarkan murid. Maha Kuasa tidak pernah mati, apalagi dikutuk, apalagi ditombak lambungnya, nggak ada itu, nggak ada. Nggak usah kau berkhotbah di sini. Kamu baca Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, silakan. Yeremia 31 sampai berapa? 33. Nomor 31 sampai 33. Nah, oke. Sesungguhnya akan datang waktunya. Berarti belum ya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru. Oke. Nah, perjanjian baru. Ini sesungguhnya akan datang toh, bentuk future. Ya, akan datang, betul, akan datang. Kan itu datang, belum. toh. Terus Nah, berarti itu ada perjanjian lama, karena kan ada pembaruan. iya, perjanjian lama itu Keluaran 20 nomor 1 sampai nomor 19. Jangan kau ajarin saya. Saya teruskan. Oke, silakan. Supaya jangan sampai salah. Ya makanya jangan kau nipu, kau baca aja dulu baru kau ambil jurus tipuanmu. Baca. Ya, sabar Bang Zuma. Nggak ada sabar-sabar bagi penyesat. Baca. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu mereka memegang tangan mereka Keluar dari Mesir. Keluar dari tanah Mesir. Oke. Perjanjian itu telah mereka diingkari. Perjanjian barunya aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Tetapi beginilah perjanjian dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan apa? Mana aku akan? Baca. Ya oke, makanya aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Maka apa aku itu? akan menjadi Allah itu apa? mereka, dan mereka aku akan apa? Perjanjian barunya di situ apa? Aku akan memasukkan hukum Taurat, bukan hukum Lukas, bukan hukum Markus. Paham sampai situ? Saya paham, Bung. Ya, berarti perjanjian baru Tuhan itu apa? Sekarang pertanyaan saya, perjanjian baru Tuhan itu apa? Itu sudah dijawab Bang Zuma di Efesus 1 ayat 13. Hukum yang ditaruh di dalam hati itu adalah karya Roh Kudus, Bang Zuma, perjanjian baru. Dasar penipu. Jelaskan perjanjian baru. Dengar, aku akan mengadakan perjanjian baru. Apa perjanjian baru itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Anda Bani apa? Anda Bani apa? Karena perjanjian baru Tuhan hanya berlaku kepada Bani Israel. Anda sendiri Bani apa? Bani Guguk, Paman. Nah, Bani Guguk beda. Kapan perjanjian itu ditaruh dalam hati jemaah? Kapan? Kamu baca Ulangan 6, Ulangan 4, Ulangan 6. Kamu baca. Perjanjian baru Tuhan itu harus diajarkan kepada Bani Israel. Dengar. Bahkan kalau aduh anak ini, anak orang tua ini, kamu hanya bisa menyesat. Kamu hanya bisa menyesatkan manusia. Dan Ulangan itu, Ulangan duluan, baru Yeremia. Itu dia, makanya Tuhan akan mengajarkan. Bisa bilang yang di Ulangan itu dengar. Mana bisa kamu bilang yang di Ulangan itu yang baru? Ini pemahaman kamu sangat dangkal. Loh, kok salah pula? Aku akan mengadakan perjanjian baru. Aku akan memasukkan. Dia memasukkan apa? Apa yang dimasukkan Tuhan ke dalam batin setiap Bani Israel? Kutanya samamu. Lukas, Markus, nenekmu kiper. Sudah dijelaskan di situ. Sudah dijelaskan di situ. Yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel apa? Kamu lihat di situ Zuma, kamu pakai Ulangan. Ulangan itu pembicaraan Ulangan. Yeremia itu datang belakangan. Kutanya samamu. Yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel itu apa? Jawab. Roh Kudus yang dimasukkan. Nenekmu kiper, kau itu penyesat. Kau sendiri sudah itu Roh Kudus. Kau sudah membacanya tadi. Kau sudah membacanya tadi. Kenapa kau pelintir? Masih kurang perpuluhan samamu? Aduh. Masih kurang? Kurang, Paman. Masih kurang perpuluhan.
Masih kurang perpuluhan. Aduh. Masih kurang. Kurang paman. Masih kurang perpuluhan sama. Kamu sudah membacanya, weh pendeta. Saudara pendeta, kamu sudah membacanya. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Kata akan. Kalau kamu sekolah, kamu mengerti akan itu Ya, sesuatu akan, yang belum terjadi. Akan. Nah, Oke. lalu akan kamu kembali- setelah kamu itu tarik dengar, kembali dengar, ke dengar, ulangan. dengar, wahai pendeta pendusta, dengarkan saya. Oke, aku akan menaruh apa? Menaruh apa? Kau giliran ditanya kau diam. Jangan takut kehilangan perpuluhan. Jawab aja jujur. Aku akan menaruh apa? Saya bukan takut. Ya. Oke, sekarang ikuti saya. Aku akan menaruh titik 2. Apa yang ditaruh? Taurat. Akan. Taurat. Tidak gini. Aku akan menaruh apa? Kita belajar tata bahasa dulu. Aku akan menaruh titik 2 apa? Apa yang ditaruh? Taurat. Ya akan. Berarti kan belum. Hei, apa yang ditaruh? Kan Jujur gini. kau. Jujur. Sekarang kan itu tidak ada masalah bagi saya. Saya cuma Aku akan menaruh. Aku akan menaruh apa? Aku akan menaruh apa? Aku akan menaruh titik 2 ke dalam batin, apa itu akan? ke dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Ya. Titik-titik. Itu Apa itu? Apa itu? Roh Kudus. Nenekmu kiper, penipu, pembohong, pendusta, laknat. Nah, lo kau yang Laknat kau, pembohong kau, penipu kau, pendeta pendusta, biadab, Kristen Bahlul, uang Jumat, Bahlul, pendeta Bahlul, pendeta pembohong, penipu jemaat. Bukan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Kau diam dulu. Diam dulu kau. Pemakan anjing diam. Diam. Jangan kau menggonggong terus kau di sini. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh titik-titik ke dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Apa kata di titik-titik tadi? Coba kau isi. Ini orang lo yang ngomong di sini lo, yang hadir lo. Kami ada berapa orang di sini? Titik-titik di situ apa? Titik-titik di situ apa? Itu harus dihargai, bukan Bahlul, penyesat. kau yang balil. Titik-titik apa di situ? Kau isi. Titik-titik isi apa di situ? Bahlul, saya tidak pernah takut sama kau, iblis, setan. Aku nggak pernah takut sama kalian. Ngerti kalian? Setan, iblis, percuma kau ngomong. Saya ndak gentar sama kalian. Burung saya justru berdiri kalau kau ngomong. Paham kau? Setan, iblis, pemakan babi, kuceluk. Saya tidak pernah takut samamu. Burung saya tegang malah kalau kau ngomong. Di sini Yeremia 31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh titik-titik ke dalam batin mereka. Jawab, titik-titik di situ apa? Efesus 1:13 kamu baca. Nenekmu kiper, dasar kau biadab. Kapan kau biadab? Tidak ada kata Efesus di situ biadab. Pembohong, penipu, laknat. Dasar kau bohong. Ini dia jualan Penipu. agama tiap hari di sini. Relax saja. Menghadapi Rilekslah, jangan kau menipu, jangan kau berbohong. Demi pulus, demi perpuluhan kau nipu jemaatmu. kau yang menipu. Apanya ada Efesus di situ? Kau masukkan di situ Efesus. Dasar penipu, pembohong. Perpuluhan kurang paman. Perpuluhan, beserah. Mending kau ke tempatku sini, daripada kau nipu jemaat kau ke tempatku sini. Kau jadi cleaning service di sini di tempatku. Kau nipu-nipu jemaat kau. Mengerti. Ya, ini Ustadz Gadungan sudah. Ya. Ustaz itu orangnya mengerti, sabar, menghadapi setiap persoalan debat itu tidak sih. Bukan Ustaz Jangan ini, kau ini bukan ajarin Ustaz. saya lah. Kalau kamu itu orang sehat, kau orang waras, aku layani kau baik-baik.
Tapi kau penyesat, kau itu perpanjangan tangan setan. Di mana saya mau melayani kau baik-baik? Tertulis di dalam Bibelnya orang Yahudi jelas, aku akan menaruh titik-titikku dalam batin mereka. Apa titik-titik di situ? Kau bilang Efesus. Kau dekat-dekat di sini, ku tampar mulutmu pakai sendal jepit. Paham kau? Tampar aja bang. Penipu kau. Tampar aja. Kau masukkan, masakan kau rubah dalilnya. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Efesus dalam batin mereka. Kampret. Kampret kok. Penipu kau. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Yang ditaruh itu Taurat. Bahlul. Dasar pendesta. Kau dimaki gak mau, tapi kau memperbodoh dirimu sendiri. Gak mau dimaki, tapi kau menipu. Kau memperbodoh diri. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Itulah kau. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kau tipu dirimu. Kau pendeta, kau sekolah, ada Bible di depanmu. Di situ tertulis Taurat, kau bilang Efesus. Kau dekat-dekat di sini, ku tampar kau pakai sendal. Paham kau? Tampar aja bang, tampar aja. Gedebuk. Pica piring. Nah inilah teman-teman Kristen ya. Inilah teman-teman Kristen. Ini tengoklah. Ini nyata di depan kalian. Seorang pendeta melakukan penipuan. Tengoklah. Coba. Daging babi aja kamu takut bang. Ini tandanya Ustadz tidak sabar. Kurang ajar. Piring ya, kau ya. Saya nak pecah piring gara-gara kau. Hancur. Gara-gara kau sibuk kali kau. Hancur gara-gara kau. Kita itu, saudara, kita itu bertanding, kita itu berlomba-lomba mengajarkan kebenaran. Oke, saudara pendeta, saya hanya penginjil biasa. Sama-sama kita mengajarkan kebenaran, bukan penyesatan. Saya bukan pendeta, Ustadz Juma. Saya klarifikasi. Saya bukan. Ya tadi dibilangnya pendeta. Saya ini gembala. Pendeta dan gembala itu adalah hal yang berbeda. Oh, ya samanya. Gembala pula kau, jabatan Yesus kau ambil lagi. Yesus gembala, kau juga gembala. Ya, kita kan gembala yang dipercayakan oleh Yesus Kristus. Nenekmu kiper, kau bina lagi Yesus. Kau bawa-bawa lagi nama Yesus. Alamak. Dari tadi Yesus saja terus ku bawa. Aduh, Pak Gembala ini. Nanti kan dengan apa yang dipaparkan akan terlihat mana yang benar, mana yang salah. Jangan memaksakan keinginan kita. Coba kita Gimana sih orang ini? Pak Gembala di situ dikatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Taurat. Itu belum waktu itu. Itu kan kalimatnya akan di ayat 31. Nah, itu kan akan sesuatu yang belum terjadi. Itu bentuknya yang akan. Nah, akan itu kapan? Taurat itu disimpan di dalam hati. Dijelaskan dalam Efesus 1 ayat 13. Pada waktu orang percaya, Roh Kudus tinggal. Taurat. Perjanjian makhluk halus bernama Yesus kepada Kristen ya perjanjian baru. Itu perjanjian makhluk yang ngaku Yesus. Beda lagi. Itu perjanjiannya belum. Yang lama itu yang dipakai untuk orang Israel. Nah, ini kan jelas kalimatnya. Alamak, kau pelintir lagi. Sesungguhnya akan datang waktunya. Akan datang berarti belum. Nah, demikianlah Tuhan akan mengadakan. Aku akan mengadakan perjanjian apa? Perjanjian baru. Israel dan kaum Yehuda. Berarti masuk nggak kamu di situ? Perjanjian baru, Bang Cuma. Masuk nggak Kristen di situ? Masuk nggak Kristen? Logikanya sederhana. Kalau ada perjanjian baru, berarti ada perjanjian lama. Iya, sekarang yang saya tanya, ketika Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, Anda masuk enggak? Orang Kupang masuk enggak? Perjanjian baru dengan, ya kan? Bani Israel dan Bani Yehuda, orang Kupang masuk enggak? Ya, Injil itu pertama. Saya tahu kan? Makanya kan dijelaskan. Karena penolakan. Katanya semamu, orang Kupang masuk enggak? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah. Bani Kupang masuk nggak? Ya, Bani Kupang masuk karena penolakan orang Islam. Oke.
Itulah aku bilang samamu, Bang. Aku siang malam capek meluruskan akidah kalian. Kau capek membengkokkan akidah kalian sendiri. Ini aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Kupang masuk nggak? Masuk. Kau pakai ilmu apa? Masuk karena penolakan. Mama perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Kupang kagak. Alamak. Terus kau tambah apa? Karena mereka ditolak, jadi kami masuk. Alamak. Kayak mana kawanku ini? Mana dalilnya? Mana? Itu kan by text ada dalilnya. Iya, mana dalilnya? Roma pasal 11 ayat 25. Roma pula kau bawa. Roma pula kau bawa. Roma itu tulisan yang Paulus tulis itu dari mana asalnya? Paulus tulis, tapi kalau dari mana? Mengaku itu firman Allah. Dari mana dia terima? Paulus menerimanya dari mana? Paulus menerimanya itu dari melalui inspirasi Allah. Mama, mulai ngaco. Jadi gini, Kau baca di saudara, kau baca, Bang Juma tenang dikit. Coba Bang Juma tenang. Apa pula Bang tenang Juma dikit? Sekarang kau mengatakan bahwa kau menerima itu dari Roma. Roma ini kau katakan dari pernyataan Tuhan. Mana dalilnya? Sedangkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 12, surat Roma diterima dari Galatia, bicara Roma. Coba dikontekskan teksnya, maksudnya selesaikan satu dulu baru lompat kiri kanan. Ya, saya kan bertanya tadi di Yeremia 31 ini. Ya, Bani Israel, Bani Yehuda, masuk nggak Bani Kupang? Apa jawabanmu? Ya kan saya udah tunjukin ayatnya di Roma 11 ayat 25. Kenapa lari ke sana? Yang saya minta perjanjian baru untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Mana perjanjian baru untuk orang Kupang? Mana? Ya kan atas penolakan orang Israel. Maka saya minta mana perjanjian baru Tuhan dengan orang Kupang? Ya itu dalilnya kan sudah ada di Roma itu. Saya udah mau sampaikan. Roma itu surat untuk siapa? Surat untuk jemaat. Jemaat di mana? Nah, itu surat jemaat di mana? Diam. Jemaat di mana? Di Roma dalam konteks jemaat di Roma. Mana dalilnya untuk jemaat di Kupang? Aduh, coba kamu baca Roma itu suratnya untuk siapa? Kamu baca Roma pasal 1. Mana? Saya minta dalilnya. Jemaat untuk di Kupang mana? Aduh. Mana? Aduh, perpuluhan habis. Habis perpuluhan. Saya ini hanya kesian aja. Kamu motivasi kamu nih ke uang terus. Lalu agamamu ini apa motivasinya kalau bukan itu? Agamamu? Kutanya agamamu ini apa motivasinya? Supaya menyelamatkan orang berdosa yang suka fitnah, yang di mana itu tertulis? Di mana itu? Di mana tertulis? Ya, sedangkan perjanjian baru Tuhan saja itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Untuk Bani Kupang mana? Roma untuk jemaat di Roma, untuk bangsa Roma. Paulus kemudian melantik uskup di Efesus tahun 65 Masehi, melayani 15 tahun kemudian bersama dengan Timotius dan seterusnya. Sekarang kitab Roma untuk bangsa Roma. Kamu bangsa apa? Bukan bangsa Roma. Aduh, alamak. Untuk jemaat, untuk orang percaya di Roma. Bahaya kau ini. Kau baca Roma coba. Roma. Kalau untuk bangsa Roma, surat itu ditujukan kepada kaisar. Tetapi surat ini ditujukan kepada jemaat. Oke. Saja kamu sulit, Pak. Kamu itu gembala menggembalakan jemaat kemana? Saya ini kan susah dengan kamu nih gini. Kamu tidak memahami konteks, lompat sana, lompat sini. Saya tadi justru bertanya perjanjian Tuhan itu. Tidak ada perjanjian lama. Kalau ada perjanjian baru, berarti ada janji yang lama. Dengar. Perjanjian lama Tuhan itu, Tuhan menjanjikan keselamatan kepada Bani Israel dari perbudakan Mesir. Tuh, itu perjanjian lama. Tetapi mereka mengingkari. Sabar. Mereka mengingkari keselamatan yang diberikan Elohim kepada mereka sampai di Bukit Sinai. Mereka ingkar.
Bahkan mereka kemudian membuat patung menggantikan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Itu perjanjian lama. Mereka ingkar. Perjanjian barunya Keluaran 20 sampai seterusnya kemudian dari data nomor 3 itulah perjanjian baru. Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, bla 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 bla, jangan membunuh bla. Itu perjanjian barunya. Dan itu hanya ditanamkan oleh Tuhan ke dalam Bani Israel dan Bani Yehuda. Kamu kagak, kamu Bani Kupang. Kamu mengambil Roma 1, sabar. Kalau Anda berbicara Roma, Anda tadi sudah mengatakannya bahwa Roma, silakan ngomong, saya dengar. bahwa kitab Roma itu ditujukan kepada bangsa yang ada tinggal di Roma. Kamu baca Roma 7 nomor berapa ya? Nomor 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Baca nomor 7. Dari Roma 1. Mana untuk yang tinggal di Kupang? Tunjukkan ke saya. Mana? 1, 2, 3, Kupang ini tidak jemaat. Nah, 4, Roma 16 itu untuk jemaat suratnya. Salam kepada jemaat. 5, 16 ayat yang ke 6, Roma 16 ayat yang kelima. 7, Tembak aja. Tembak aja bang, tembak aja. 8, Salam Tembak aja. kepada 9, yang dikasih 10. Tidak ada sama sekali. Hei, untuk dari Paulus hamba Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Theos. ya. Oke, Injil itu telah dijanjikannya sebelum dan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang hambanya, anaknya menurut daging, diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan nyatakan dan kebangkitan dari orang-orang mati, bahwa ia adalah anak Theos yang berkuasa, Yesus Kristus Dewa kita. Dengan perantaraan kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Saya milik Kristus. Saya milik Kristus. Kau itu ditanya apa kau ngaku-ngaku. Makanya Yesus mengusir kalian. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Karena kalian itu bangsa Kupang. Pengikut Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Sekarang penjelasan kamu, Bang Juma, mengenai perjanjian baru itu juga tidak tepat. Di Yeremia itu ditulis di dalam hati. Tenang dulu Bang Juma. Di dalam hati. Mulai lagi. Di Keluaran 20 itu. Apa? Di Keluaran 20 itu. Masuk Pak Eko. Mulai lagi. Ngarang lagi. Mengarang lagi. Coba dengarin dulu. Seperti saya menghargai Anda. Keluaran 20 itu 10 loh batu yang ditulis di. Ya itulah hukum, itulah perjanjian baru. Tenang, dengar penjelasan saya dulu. Itulah perjanjian barunya. Dengarkan penjelasan saya dulu, baru kamu menyimpulkan. Jadi itu ditulis di loh batu. Nah itu secara hurufiah. Sedangkan yang ditulis di dalam hati itu tidak secara hurufiah. Apa sih? Dalam hati itu tidak ditulis secara hurufiah, yaitu dengan apa? Memberikan Roh Kudus di dalam hati. Maka di Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, di dalam 2 Korintus 1 ayat 21, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati. Ngaur, kau mimpi. Jadi pemahaman Kamu mimpi itu terlalu jauh, kau mimpi. sekarang gini, apapun kamu katakan, tetapi itulah yang kami pahami. Kamu harus gugurkan yang ini, baru kamu bisa. Oh nggak bisa. Yang tertulis itu yang harus dipahami, bukan dongeng. Hei, yang tertulis itu, aku akan mengadakan perjanjian dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu, aku akan mengadakan perjanjian dengan siapa?
kaum Israel. Anda kaum apa? Kamu itu kaum apa? Oke, Kaum kalau kuclu, kamu kaum kuclu. Kaum kuclu. saya bukakan kamu yang setuju. Ini masih di Yeremia. Jangan kau lari ke sana kemari cari pelampung. Hei, Bukan lari. buktikan dulu bahwa kamu itu kaum Israel. Buktikan dulu. Buktinya. Karena Tuhan mengadakan perjanjian barunya dengan kaum Israel. Mengenai Kamu kaum hukum yang- apa? Israel rohani. Kau kaum apa? Kaum apa, kawan? Kau kaum apa? Kau bawa Efesus. Efesus itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. bukan untuk Sementara mana surat Paulus untuk orang Kupang mana? untuk jemaat, bukan untuk orang Jemaat yang ada di Efesus, bukan di Efesus Kupang. pasal 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Orang-orang kudus yang ada di Efesus. Ya, tapi orang percaya itu bukan hanya Di Efesus, bukan di Untuk Kupang. orang percaya, tetapi juga untuk orang percaya. Iya, yang ada di Efesus, bukan yang ada di Kupang. Kamu ini lucunya. Tadi di kitabnya orang Yahudi, beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Berarti Tuhan mengadakan perjanjian dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Apapun perjanjiannya hanya berlaku kepada kaum Israel. Ente kaum apa, Bang? Udah ngomongnya. Boleh saya ngomong? Iya, ente masuk nggak? Kaum Israel masuk nggak ente? Boleh enggak saya ngomong? Masuk tidak Anda sebagai kaum Israel? Ya boleh enggak saya ngomong? Masuk tidak Anda sebagai kaum Israel? Boleh enggak saya ngomong? Masuk tidak Anda sebagai kaum Israel? Secara rohani masuk, Bang. Secara rohani. Bembek. Nah, sekarang gini. Coba kasih kesempatan orang. Hargai dulu. Ini tidak terbukti kamu itu mengetahui. Saya melihat kamu Bang Zuma, kamu tuh setengah paham tapi seolah-olah paham semua. Nah, seperti tadi kamu bilang, perjanjian baru itu Keluaran 20. Yang kamu kutip Yeremia, waktu Keluaran ditulis, Yeremia itu belum ada. Bagaimana kamu bisa bilang itu yang baru? Oke, saya jelaskan samamu. Saya jelaskan, Tuhan sudah menguraikan semua hukum-hukumnya kepada Nabi Musa. Yeremia datang menjelaskan hukum-hukum itulah kelak yang akan diambil oleh Tuhan untuk dicatatkan. Dalam bahasa Yunani katab. Katab itu artinya dicatatkan dalam hati mereka. Oke, hukum yang sudah sampai kepada Nabi Musa diambil oleh Tuhan untuk dicatatkan katab di dalam hati setiap Bani Israel. Itu tidak bisa kau pungkiri. Itu perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Paham sampai situ? Sampai situ paham dulu. Sekarang gini, Sampai situ paham? itu kan ada kata, saya lihat kamu yang enggak paham, kamu gagal paham. Itu kan kata akan, berarti belum. Aku akan mengadakan kaum Bani Israel. Apa yang dijadikan kemudian? Apa yang dijadikan sebagai materi perjanjian? Yang dijadikan sebagai materi perjanjian Tuhan kepada Bani Israel itu apa? Efesus atau Taurat? Jawab. Masalah kamu tuh di bahasa, cuma itu kan akan. Akan berarti kan Betul, belum. dengarkan saya Bung, betul akan. Kalau kamu kutip Setelah di tiba Keluaran, waktunya, setelah tiba waktunya yang dijadikan sebagai sandaran objek untuk sebagai perjanjian, isi perjanjian, Taurat atau Efesus. Saya sekarang lihat kang ini, itu kan kalimatnya akan. Kamu kutip Bahlul. Keluaran sebagai perjanjian baru. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh. Aku akan menaruh apa? Aku akan menaruh apa? Telah. Aku akan menaruh apa? Sekarang akan itu sudah terjadi. Aku atau belum? akan menaruh apa? Aduh, congornya yang besar ini, isinya nggak ada. Loh, kamu tinggal jawab loh. Aku Tuhan akan menaruh.
Apa? Menaruh apa? Nah, kamu itu nggak sama mulutnya kayak kau Zuma, atau kau nggak sama? Menaruh apa? Menaruh apa? Jawab dulu dengan jujur. Aku Tuhan akan menaruh titik-titik ke dalam batin mereka. Apa titik-titik di situ? Ya kan tadi penjelasanmu kau bilang itu Keluaran 20. Alamak. Itu masuk. Taurat itu masuk Keluaran tidak? Itu kan akan. Kalau Keluaran Taurat 20 itu telah. masuk tidak Keluaran? Itu telah, bukan akan. Kalau Yeremia itu ditulis belakangan. Sedangkan Keluaran itu ditulis lebih dulu. Jadi itu telah. Oke, baik. Baik, wahai Pak Gembala. Pak Gembala. Setelah demikian, firman Tuhan berkata, aku akan menaruh. Menaruh apa? Akan kan belum. Kita jelas, sekarang kita konteks teks itu tata bahasa dulu, kata per kata. Mampu enggak kamu? Iya, belum. Iya, akan itu berarti belum. Nah, sedangkan dalil kamu bahwa perjanjian baru akan itu adalah Keluaran 20. Itu tidak tepat. Keluaran 20 itu telah. Keluaran 20 itu telah. Oke. Keluaran 20. Jadi kalau kamu bilang Yeremia itu merujuk kepada Keluaran 20, itu berarti kamu tidak memahami tata bahasa. Oke, baik, saya tidak memahami. Oke, saya tanya dulu samamu, ya. Sebelum mukamu ku tampar sendal, ku tanya dulu samamu. Rambutmu sudah ku jambak, ini sendal sudah ku ancang ke mukamu. Ku tanya dulu samamu. Taurat Keluaran 20 itu masuk enggak dalam hukum Taurat? Jawab. Jawab. Keluaran 20 masuk enggak dalam Taurat? Masuk atau tidak? Bahlul. Gembala Bahlul. Nggak Masuk usah tidak? dijawab pendeta, nggak usah dijawab, orang gila ini. Masuk tidak? Masuk tidak? Masuk tidak? Masuk tidak? Keluaran 20 itu masuk tidak dalam hukum Taurat? Jawab. Kasih saya waktu 60 detik, saya jawab. Oke, silakan. Silakan. Kamu tenang dulu. Tahan dirimu, tenangkan dirimu. Silakan, wahai pendusta laknat. Jawab, enggak usah kau berbelit-belit, jawab. Waktu saya jawab, kamu tenangkan diri. Saya sangat tenang. Saya sangat tenang. Seperti anjing yang merampas tulang. Saya sangat tenang melihat anjing menggonggong kayak kau tak ada ilmu. Paham kau anjing? Nah, ini kan. Lihat Ustadz ini kan. Ya, Yesus mengatakan kamu anjing kok. Aduh. Itulah ajarannya si Zuma. Enggak apa-apa, ada gitulah ajaran, enggak apa-apa, yang penting saya tidak berdusta. Yang penting saya tidak menyesatkan. Yang penting saya tidak berdusta. Saya bicara apa adanya. Pertanyaan saya samamu, apakah Keluaran 20 itu masuk bagian daripada Taurat? Jawab. Ya, gini. Kalau kamu datang Kupang Zuma, saya sajikan kamu daging anjing. Kalau kamu berani makan daging enggak anjing, perlu saya makan orang Kupang, enggak perlu. Enggak perlu saya makan orang Kupang, enggak perlu. Tidak perlu saya makan orang Kupang, enggak perlu. Kasih Olan ini pemakan orang, saya enggak. Olan ini pemakan manusia, saya enggak. makan daging anjing mau Zuma. Kamu yang makan anjing, bahkan anakmu itu berasal dari sperma anjing, karena berasal dari spermamu. Kau kan pemakan anjing. Kamu makan anjing, spermamu berasal dari saripati anjing. Kamu semprotkan ke anakmu lahir sebagai anak anjing, separuh manusia, separuh anjing. Gitu. Ini si Zuma sesat itu. Inilah dia. Silakan kau jawab. Jangan kau pancing saya untuk memaki kebodohan kau. Jawab sama saya. Apakah Keluaran 20 termasuk dalam Taurat? Jawab. Silakan Pak Pendeta. Yang lain diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Izin. Yang lain diam dulu. Yang lain kasih kesempatan Pak Pendeta menjawab. 60 detik. Mute-kan mic-nya Zuma itu 60 detik saya ngomong, saya jawab. Silakan Pak Pendeta, silakan. Ya, hargai saya. Jadi Nenekmu kiper, hargai pula kau. Penipu pembohong kayak kau ngapain dihargai? Kau kalau di sini kuinjak mukamu pakai sendal, paham kau? Zuma setan. Diam yang lain dulu. Kau kalau di sini, aku ambil sendal, tempelkan di tai sapi, habis itu kuinjak mukamu. Wajahmu tuh wajah yang manis, imut. Udah iblis, kau jawab aja iblis. Iblis, jawab. Oke, saya jawab ya. Tolong di mute dulu itu. Iya, iblis, jawab iblis. Enggak, saya enggak kejang. Saya hanya jengkel aja sama pembohong pendusta kayak kalian. Jawab. Jangan sampai ini lagi mabuk nih. Saya ngomongin orang mabuk atau orang waras. Saya bukan Kristen. Ya.
Kristen itu identik dengan mabuk. Jawab saja, iblis. Tidak selalu. Itu di berita tuh banyak juga non-Kristen yang mabuk. Udah iblis. Jawab aja, iblis. Jawab aja, iblis. Bibelmu yang mengajarkan kok jangan kau minum air putih saja, tapi campurlah sedikit anggur. Udah, jawab. Jawab. Apakah Keluaran 20 itu termasuk dari Taurat? Jawab. Ya, 60 detik ya. Boleh ya? 60 detik. Jadi, kalau bicara Taurat yang di Keluaran 20, itu Taurat yang tertulis secara hurufiah, bukan Taurat secara batiniah. Jadi ketika bicara tentang Taurat di Keluaran 20, itu perjanjian lama, itu hurufiah, ditulis di loh batu. Tetapi ketika berbicara tentang perjanjian baru, itu ditulis di dalam hati. Nah, jadi yang Udah, kau turun kampret. Kau turun. Kau ke gereja sana, colok pantatmu. Tidak ada yang bisa kau tipu di sini, pembohong, pendusta. Kau sesat aja ke neraka sendiri, nggak usah kau ajak orang. Kau yang asumsi. Pertanyaan saya di dalam Yeremia 31. Dengar. Di dalam Yeremia 31, 33 Tuhan mengatakan, aku akan menaruh Tauratku. Hayo, ke dalam batin setiap mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Ente siapa? Kalian Bani Kampret, paham? Kalau secara etnis memang untuk bahasa, tapi kalau secara rohani. Mana coba tertulis secara rohani? Mana? Di mana tertulis secara rohani? Roma 6 ayat 7 sampai 9. Di mana? Roma 7. Roma itu apa? Roma itu apa? Biskuit. Apa itu Roma? Saya nggak tahu Roma. Tidak ada Tuhan pernah berfirman di Roma. Apa itu? Kayak baru habis menstruasi dia. Itu kan jelas tulis, Bang. Apa itu Roma? Aku tanya dulu samamu. Roma itu apa? Roma itu apa? Roma itu apa? Kutanya samamu, Roma itu apa? Kitab Nabi atau apa? Kitab Paulus. Kitab Paulus. Kitab Paulus. Ini Paulus ini siapa? Paulus ini siapa? Paulus menerima firman. Paulus ini menerima apa dari mana? Rasul Yesus. Rasul Yesus. Penipu, pembohong. Itu kan asumsimu saja. Kamu yang